Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada hari Senin, minggu yang kedua di bulan Desember ini adalah bulan yang terakhir, tanggal 11 Desember 2023. Selalu saya ingat tanggal, saya selalu baca karena tanggal berarti waktu, saudara. Supaya waktu berjalan, demikian rohani kita juga berjalan. Jangan sampai rohani Bapak Ibu stagnan, diam di tempat. Tapi mari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita merindu selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Biar hari demi hari kita menyongsong kedatangan Tuhan yang besar, kedatangan yang mulia. Kita makin hari mau lebih dalam dengan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian 27 ayat 30 sampai 46. Lanjutan tentang Yakub diberkati Ishak sebagai sulung, tapi merupakan bencana bagi Esau. Saya nangis membaca ini. Demikian nanti kita mau baca sama-sama. Maka penting dari saat ini jiwa kita merindu berjumpa dengan Yesus. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 5, Bapak Ibu jangan lupa ya. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingin di muka bumi. Mari kita bersama-sama merindu berjumpa dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat. Jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Dia Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Amin, haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu Bapa, ya Allah ya hidup. Amin, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang mulia. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber keselamatanku. Amin, haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau ya Allahku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan,
kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, Engkaulah sumber kekuatanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sama seperti Engkau, Yesus. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Engkau Yesus yang sangat kucintai. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Katanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Pada Senin pagi ini, tanggal 11 Desember, minggu yang kedua, Senin minggu yang kedua di bulan Desember. Waktu berjalan terus. Firman Allah katakan tadi dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Pagi ini kita datang kepada kita merindu. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah, suatu hari kita berjumpa dengan Yesus. Dalam Wahyu pasal 22 ayat keempat, nanti kita akan jumpa dengan Yesus wajah dengan wajah. Dan nama Yesus ada di dahi mereka. Bukan nama gereja, saudara ya. Gereja bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Tapi saya adalah hamba Kristus. Hamba Tuhan yang mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak disebut anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Supaya nanti firman Allah digenapi dalam Wahyu pasal 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya. Saya merindu melihat wajah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saya merindu berjumpa dengan Tuhan, wajah dengan wajah, face to face dengan Yesus. Dan namanya akan tertulis di mereka. Nama Yesus terukir dalam hati saya. Namanya Yesus terukir di hatiku. Mari saudara, terukir nama Yesus. Kualitas kekristenan Bapak Ibu diukur dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu sehari-hari itu menentukan kualitasnya seperti apa. Apa gaya hidup Bapak Ibu dunia terus bumi. Kalau nanti orang mikirin bumi kualitas seperti itu, nyesal saudara, akan meratap. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Semua bangsa mikirin bumi. Bapak Ibu jangan boleh cari uang, boleh. Memang kita diizinkan Tuhan dibuka bumi, kita berkuasa. Tapi jangan Bapak Ibu dikuasai oleh uang. Jangan dikuasai oleh bumi ini, salah saudara. Tapi dikuasai Roh Kudus, dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh firman Tuhan. Ya. Karena kalau kita dekat dengan Yesus, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan salah jalan saudara. Ya, jangan salah gagal paham akan firman Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala hal. Jangan seperti Esau. Mari kita baca nanti ini.
Ya, kenapa Yakub diberkati? Karena Yakub diam di dalam kemah, saudara. Selalu dengar-dengaran. Dia taat. Pada waktu dia usir nanti, pada waktu dia pisah dengan Esau, dia kan mau dibunuh. Nanti kita baca ya. Supaya jelas, supaya nanti saya salah. Tapi kita mau baca firman Tuhan. Saya takut, sebab ini firman Tuhan. Mulut saya tidak boleh kebablasan. Mulut saya ini diciptakan oleh Tuhan. Jangan menyimpang. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh menyimpang. Semua sesuai relnya. Seperti kereta api. Sampai ke tujuan kalau ada di dalam relnya. Kalau dia keluar dari rel, tidak sampai tujuan, saudara. Terjadi kecelakaan. Tapi kita ada di dalam firman Tuhan. Mari. Kejadian 27 sebagai lanjutan yang lalu. Dari ayat 30 sampai 46. Supaya besok pagi kita lanjutin Kejadian pasal 28. Saudara. Rutin puji Tuhan. Kalau tiap pagi baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Terus kita cinta Tuhan Yesus. Isilah hatimu hatiku dengan firman kebenaran dari Tuhan. Demikian firman Tuhan dari ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakob, dan baru saja Yakob keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Wah, kawat saudara ya. Yakob baru diberkati sama Tuhan. Yakob baru diberkati oleh Ishak. Ya, Ishak yang hamba Tuhan. Ya, kalau berkat ini pasti bukan datang dari Ishak, diberkati dari Tuhan. Karena di sini menggunakan nama Tuhan. Ayat 27. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Dan ini menggunakan nama Tuhan. Kau sudah on behalf of God. Pakai nama Tuhan Yesus, sudah main-main saudara. Ya, saya pada waktu usir orang kerasukan setan, sakit penyakit dengan nama Yesus, sembuh saudara. Menggunakan nama di atas segala nama. Karena di dalam nama Yesus ada nama yang kuasa di atas segala. Maka Yakub diberkati oleh Ishak karena Ishak menggunakan nama Tuhan dan dia hamba Tuhan. Tapi yang terjadi saudara ini. Coba ini. Esau pulang saudara. Apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya ayat 31. Ia juga menyediakan makanan yang enak. Lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Saya baca nangis nih saudara. Karena ternyata Esau tentunya dia sungguh-sungguh serius. Dia diburu sama papanya, ayo kamu bikin masakan enak buat aku, karena aku akan memberkati engkau. Berarti kalau kita lihat di sini sebulannya, Esau ini bisa masak saudara. Ya, kalau Yakob dimasain sama mamanya. Tapi kalau Esau ini dia berkatakan, Bapak bangunlah, makan daging buruan masakan anakmu. Di sini tidak ditulis bahwa Ribka yang masakin. Ya, Esau pulang tuh dimasakin dulu oleh Ribka. Tidak. Beda sama Yakob. Yakob disuruh ambil kambing dalam ternak. Ya, karena dia pasti punya simpen kambing domba. Ribka yang masak. Tapi kalau Esau ini masakan anakmu, berarti Esau jago masak. Laki-laki yang jago masak berarti keturunan Esau, saudara. Ya, maksudnya keturunan dalam artian ini ternyata Esau adalah disebut dalam Alkitab yang jago masak ini. Yakob juga bisa masak masakan itu sup. Tapi kalau ini masakan lezat, masakan anakmu, wow, saudara. Dan apa dikatanya, agar engkau memberkati, jadi Esau merindu akan dapatkan berkat. Terus berikutnya apa yang terjadi? Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sautnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Bingung surah Ishak, dia tanya, siapa ini? Bahwa Ishak kan sudah memberkati Yakob. Tapi ternyata Esau datang, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Bingung surah, pasti Esau, Ishak ini surah. Berkat sudah turun ke atas Yakob. Apa yang terjadi berikutnya? Lalu terkujutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya itu sebelum kau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Wah, hebat saudara. Ini kata mantap saudara. Dia adalah orang yang tetap diberkati. Berarti berkat Tuhan itu. Hati-hati saudara. Maka Bapak Ibu jangan main-main. Hakna hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya permainkan. Kekristenan bukan main-main saudara. Jangan pernah hidup main-main. Esau pernah main-main saudara. Karena Esau pernah kan waktu yang lalu.
Ya, dia sendiri pada waktu ada Yakub masak, ya, dia datang, ayo aku minta katanya. Pernah kan? Ya, dalam Kejadian 25 ayat 31. Ya, ayat 30, 31, 30 kata Esau kepada Yakub, berikan akhirnya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Ya, Esau minta perkara-perkara kedagingan. Aku lelah. Karena dunia bisa lelah, stres, saudara. Dan ayat 31 Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wah, Yakub cerdik nih. Hebat nih, minta pimpinan Tuhan. Maka kita harus cerdik seperti ular, kata Matius 10:16. Hati kita tulus, tapi cerdik, saudara. Kata hati kita yang penting tulus. Yakub tulus, ayo jual, tuker. Apa kata saat Esau 32? Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Ini salah. Ngomong hati-hati, saudara. Statementnya hati-hati. Statementnya keliru, saudara. Karena Esau menjual hak kesulungan yang ngawur. Lalu Yakub memberikan roti dan masukkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini kesalahan Esau, saudara. Maka dia nangis, saudara. Maka pada waktu demikian, kata Ishak, dia akan tetap orang diberkati. Sudah Esau 34, sudah Esau mendengar perkataan ayah itu, meraung-raung ia dengan sangat keras dalam kebenaran hatinya, serta berkata kepadanya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Nangis dia sudah minta berkat Tuhan. Maka pentingnya kita saudara minta berkat dari Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan main-main. Jawab ayahnya, ademu telah datang dan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukan kata tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagi? Coba nih saudara. Sebetulnya kalau menurut saya ya, ini tidak bisa disebut begitu. Esau ngomong kan dirampasnya, padahal Esau kan tuker kan saudara. Komit, ayo tuker. Hak Esau kalau dia tidak menganggap rendah, ya kesulungan jangan mau dong. Minta aja, aku minta padamu, tapi tidak bisa kesulungan ditukar. Kesalahan Esau saya lihat ini. Kesalahan macam hati-hati saudara, jangan bertindak. Dalam tutur kata, dalam perilaku kita, jangan main-main. Maka semua ini firman Allah, pegang teguh janji kita kepada Tuhan Yesus. Maksa saudara Esau. Katanya Esau, apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi Tuhan atas engkau, dan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapa. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Benar, saudara. Nangis. Bicara keselamatan nangis. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Tutup pintu dia nangis-nangis. Percuma, saudara. Maka dari saat ini mari kita mau bertobat, hidup sungguh-sungguh. Jangan sampai main-main seperti Esau. Lalu berikutnya, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Coba, tidak mudah sudah. Sekali sudah jalan yang selesai sudah. Maka jangan sampai Bapak Ibu sama meninggalkan kasih karunia Tuhan. Berikutnya 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub. Nah ini kesalahan dari Esau. Seharusnya jangan dendam saudara. Setiap saudara kalau ada langkah yang salah kepada siapa, jangan ada dendam. Kan bicara dendam itu datang dari iblis. Lihat itu Kain bunuh Habel, ada dendam. Ini saya Esau, tidak diberkati Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku sudah tidak akan lama lagi. Pada itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah ini terjadi bencana dalam keluarga saudara. Gara-gara berkat Tuhan. Padahal ini kesalahan dari Esau. Ya, pintarnya dari Yakub. Ya, oleh itu hati-hati saudara. Hidup ini harus serius sungguh-sungguh. 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengan karena perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, suruh ke Haran. Tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman.
dan kemarahan kau itu musuh daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh engkau menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada saat itu juga? Ayat 46 yang terakhir. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Haiti itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Haiti itu, apa gunanya aku hidup lagi? Amin. Saudara, demikian firman Tuhan kita baca. Kejadian pasal 27 luar biasa, ini kisah yang luar biasa dahsyatnya. Dan membawa kita semua sadar, mari jangan melecehkan akan berkat kasih karunia Tuhan. Esau keliru, dia melecehkan hak kesulungan. Akhirnya dia nangis dan terlambat. Ishak berkata, tidak lagi berkat. Maka kita jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya, orang Heti di sini Ribka berkata, karena keturunan Ham, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, ya, kalau kita lihat di sini Kejadian 10 ayat 15, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Kanaan itu bicara Ham. Maka Ribka dan Ishak tidak berkenan kalau anaknya kumpul dengan Ham yang bangsa yang dikutuk Tuhan. Tapi mari kita melalui firman Tuhan membelajar kita bersama. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita menghargaikan kasih karunia Tuhan. Jangan hidup sembrono, saudara. Tapi hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Ditabur Esau, dia jual kesulungan, akan dituai tangisan. Tapi bagi kita, mari kita tabur kasih karunia Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran, maka akan menuai kehidupan kekal buat selamat. Amin. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, dan selalu kita ingat akan kasih karunia Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, dan kita cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.